Instagram. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar melalui dua sesi menarik. Sesi pertama bersama dengan Ibu Hesli Octavia, seorang ahli di bidang ESG. Sesi kedua bersama Bapak Melan Agustin yang berpengalaman dalam operational excellence dan juga lean sustainability. Seperti biasa, di setiap pemaparan materi, kita akan memulai dan juga melanjutkan ke sesi Q&A. Jadi, siapkan pertanyaan Bapak Ibu yang terbaik dan tuliskan di kolom chat. Lalu di akhir acara juga, tim panitia akan membagikan link survei kepuasan. Kami sangat menghargai feedback dari Bapak Ibu untuk membantu kami menghadirkan event yang lebih berkualitas dan juga lebih sesuai dengan kebutuhan industri saat ini dan juga di masa depan. Jangan lupa juga menggunakan kesempatan ini sebagai networking. Jadi silahkan kenalkan Bapak Ibu di kolom chat dengan format nama, perusahaan, dan juga kota. Kami ingin lebih mengenal siapa saja yang hadir pada webinar hari ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai masuk ke sesi pertama. Pembicara pertama kita hari ini adalah Ibu Hesli Octavia. Ibu Hesli memiliki pengalaman lebih dari 8 tahun di bidang ESG dan menguasai berbagai standar internasional seperti GRI, ISSB, dan juga TCFD. Selain itu, beliau juga tersertifikasi sebagai Sustainability Reporting Assurer and Specialist. Sebagai anggota aktif ISSP dan juga ACEXI, Ibu Hesli selalu mengikuti perkembangan tren, regulasi, dan ekspektasi investor terkait ESG, sehingga selalu memberikan wawasan yang relevan dan terkini pastinya. Baik, selamat pagi Ibu Hesli. Waktu dan tempat kami persilahkan Ibu. Baik, selamat pagi. Suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas Ibu. Oke, baik. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Oke, screen saya sudah terlihat, Mbak Rora? Sudah terlihat Ibu? Oke, baik. Oke, terlihat jelas ya. Sudah terlihat dengan jelas Ibu. Silahkan Ibu Eh, Hesli. Oke, baik. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Kalau saya bilang selamat pagi, Bapak Ibu kasih reaksi seperti ini aja. Artinya semangat pagi, pagi, pagi. Oke, selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Pagi, pagi, pagi. Oke, kita ah, pagi-pagi ini jam 9 gitu ya, kita mulai start untuk mendiskusikan mengenai ESG strategis. Baik, sebelum saya memulai presentasi kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya, Bapak Ibu. Nama saya Hesli Octavia. Saya seorang konsultan di bidang sustainability ataupun ESG. Jadi, semisal Bapak Ibu ada membutuhkan apa arahan-arahan atau masukan-masukan di area perusahaan Bapak Ibu mengenai sustainability ataupun misalkan GSG accounting, climate risk, feel free Bapak Ibu selama webinar ini berlangsung gitu ya, feel free untuk type uh, question Bapak Ibu gitu ya di chat box, nanti akan dipandu Mbak Rara setelah sesi ini akan ada Q&A. Jadi feel free untuk berkonsultasi ya Bapak Ibu ya. Semampu saya akan mencoba menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Baik, kali ini webinar yang akan di sesi pertama akan berbicara mengenai ESG strategis. Mungkin di sini Bapak Ibu yang hadir dari berbagai sektor gitu ya. Ada yang dari manufaktur misalkan, atau mungkin dari mining. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa izin rename akun Zoom Bapak Ibu gitu ya. Di rename nama dan dari organisasi mana atau perusahaan mana gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti pas bertanya saya bisa menyesuaikan nih Bapak Ibu. Itu ya karena ESG ini sangat luas dan sangat spesifik. Oke, baik. Nah, mungkin di sini kita sudah ada yang mendengar ESG itu apa, sustainability itu apa gitu ya. Bedanya apa sih ESG dan sustainability gitu ya Bapak Ibu. Atau bahkan sudah ada yang mulai mengimplementasikan di perusahaan Bapak Ibu. Sudah membentuk komite sustainability ataupun
mungkin Bapak Ibu ada yang hadir saat ini berapa dari Departemen Sustainability gitu ya. Atau mungkin juga Bapak Ibu, ini pertama kali kami akan setting, kami akan mengenal dulu ESG ini apa, sustainability itu apa. Oke, jadi mari kita kenal bersama-sama gitu ya. Bapak Ibu, nah ESG ini apa? Bapak Ibu kepanjangannya Environmental, Social, and Governance gitu ya. Ada pilar lingkungan, sosial, dan tata kelola gitu ya. Nah, saya minta izin nih Bapak Ibu ya, kalau selama presentasi mungkin ada batuk dikit gitu ya. eh oke, nah tiga pilar ini merupakan key factor gitu ya, atau kunci gitu ya, dalam pengukuran keberlanjutan di dalam perusahaan Bapak Ibu. Nah, eh, di sini ada menarik gitu ya, data yang sangat menarik gitu bahwa eh suatu penelitian gitu ya atau suatu survei yang melibatkan 300 investor gitu ya dengan pemodalan sekitar 700.000 dolar gitu ya. Nah, survei ini ingin mengetahui gitu ya, apakah apa pandangan investor gitu ya terhadap hasil COP21 conference di Paris gitu ya. Nah, menariknya survei ini menyatakan bahwa 70% responden tadi gitu ya dari 300 investor yang dijadikan sebagai responden dalam survei ini 70% responden ini mereka concern terhadap perubahan iklim. Sementara 15,3% di sini gitu ya mereka sudah melakukan investasi itu ya di bidang sustainable ataupun clean energy. Sementara ah apa tiga 33,5% ini gitu ya mereka mengklaim bahwa mereka sedang ongoing melakukan investasi ke clean energy atau energy efficiency atau sustainability. Jadi sekarang ini gitu ya Bapak Ibu ya, investor juga sudah mulai mempertimbangkan mengenai faktor ESG. Jadi kita jangan kaget kalau dari HO misalkan dari headquarter Bapak Ibu meminta untuk misalkan mengikuti ESG rating gitu ya Bapak Ibu ya. ESG rating seperti apa Bapak Ibu? Nanti kita kenal ya. Lembaga apa saja sih yang melakukan ESG rating. Oke, nah ini dia eh salah satu informasi menarik juga gitu ya. Bahwa salah satu manajer dari Socially Responsible Investing gitu ya. Mereka, beliau ini menyatakan bahwa dalam beberapa dekade ke depan, ekonomi global akan bertransformasi menjadi ekonomi low carbon. Dan ini akan terus kita jalani ke depannya gitu ya, masa transisi. Nah, hubungannya apa? Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, loh, hubungannya apa ya investasi dengan ESG ini gitu ya? Hubungannya tingkat kepentingan investor terhadap ESG ini apa? Sehingga seurgen itu kita harus implementasikan. Nah, Bapak Ibu, dalam sustainability kita mengenal istilah yang namanya climate risk atau resiko iklim gitu ya. Jadi resiko iklim ini terbagi atas dua. Ada resiko transisi, ada resiko fisik. Nah, contohnya kalau resiko transisi itu ada kebijakan, teknologi, market, reputasi. Lalu untuk resiko fisik ada yang bersifat akut, ada yang bersifat kronik. Jadi ini adalah resiko dari perubahan iklim ya. Jadi climate change ini membawa suatu risk gitu ya, menghasilkan suatu resiko. Sederhananya seperti ini Bapak Ibu. Kebijakan. Bapak Ibu secara compliance dulu perusahaan Bapak Ibu misalkan Bapak Ibu dari TBK gitu ya, perusahaan TBK atau perusahaan sudah go public gitu ya. Dulu ada tidak Bapak Ibu diminta oleh OJK untuk membuat laporan keberlanjutan? Belum ya. Atau zaman 10 tahun yang lalu Bapak Ibu ada diminta IDX untuk membuat laporan ESG? Belum juga gitu ya. Artinya ada kebijakan-kebijakan transisi gitu ya. Nah, misalkan kebijakan lain apa? Dalam Permen LHK misalkan nomor 21 tahun apa nomor 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 98 tahun 2021 gitu.
Mungkin juga sudah diperkenalkan namanya nilai ekonomi karbon. Atau perusahaan Bapak Ibu yang sudah mendapatkan persetujuan teknis batas atas emisi. Artinya apa? Bapak Ibu diminta, diwajibkan untuk menghitung emisi. Karena sudah ditetapkan oleh kementerian terkait BTBAE tersebut. Artinya apa? Berarti cost compliance Bapak Ibu juga akan dipengaruhi. Yang tadinya kita tidak perlu mengeluarkan gitu ya cost untuk membuat report, untuk membuat perhitungan karbon, tapi karena ini mungkin baru, kita secara internal belum mampu untuk melakukan sendiri. Kita harus meng-hire konsultan. Nah, itu adalah kos-kos ya Bapak Ibu ya. Misalkan ke depannya kalau kita melihat skema pajak, semisal skema pajak sudah diberlakukan. Tadinya belum ada pajak untuk karbon, pajak emisi. Tapi karena climate change, mau tidak mau pemerintah harus ambil langkah ini, gitu ya. Jadinya apa? Tadinya secara finansial kita tidak membayar pajak. Nah, tapi karena adanya transisi ini gitu ya, artinya kita semua lapisan masyarakat manapun berkomitmen gitu ya, khususnya kita yang ada di corporate gitu ya, berkomitmen bahwa kita akan sama-sama mendukung gitu ya strategi pemerintah gitu ya dalam menjalankan roadmap mereka atau target-target yang sudah ditetapkan pemerintah. Nah, itu secara polisi itu contoh ya. Artinya apa? Bapak Ibu, climate risk ini semakin kita well prepared dalam memanage itu ya, dalam memperkuat strategi dekarbonisasi, berarti potensi kita untuk membayar pajak akan semakin kecil gitu ya. Berarti dari satu resiko aja, dari kebijakan gitu ya, transition risk itu pasti akan mempengaruhi kemana Bapak Ibu? Financial impact. Ya, makanya ini sangat salah satu indikator yang dilihat oleh investor. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, contoh itu mungkin transition risk. Kita ambil satu contoh lagi untuk physical risk. Ya, Bapak Ibu, aset physical risk itu contohnya adalah misalkan gelombang panas, banjir gitu ya. Jadi eh, bencana-bencana yang ditimbulkan oleh adanya resiko dari perubahan iklim itu yang disebut physical risk. Nah, misalkan banjir Bapak Ibu ya. Contoh sederhananya, Bapak Ibu punya aset gitu ya. Bapak Ibu punya aset yang menjadi suatu agunan untuk bank tertentu, bank A misalkan. Nilai aset tersebut sebelum terdampak banjir dan sesudah terdampak banjir, apakah harganya berbeda, nilainya berbeda, Bapak Ibu? Kemungkinan besar aset yang sudah terdampak oleh banjir tadi itu ya memiliki memiliki penyusutan nilai aset gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi apa Bapak Ibu? Resiko fisik tadi gitu ya. Contohnya banjir atau panas yang berkepanjangan, contoh ya. Itu bisa berdampak kepada nilai aset. Akibatnya apa Bapak Ibu? Resiko kredit macet itu bisa terjadi gitu ya. Karena apa ya tadi? Apa potensi-potensi dari climate risk. Nah, makanya sekarang ada integrasi stress test gitu ya dengan climate risk assessment. Itu ada dilakukan sekarang khususnya di perbankan. Nah, contoh lainnya apa Bapak Ibu? Contoh lainnya, misalkan suatu perusahaan A punya pabrik gitu ya. Tadinya secara survei geologi, analisis AMDAL, pabrik tersebut tidak akan kena banjir rob misalkan gitu ya. Nah, tapi karena perubahan iklim yang sangat drastis, signifikan gitu ya, terjadi physical risk. Contoh ya, misalkan banjir rob. Artinya apa? Pabrik tersebut harus berhenti 2 hari, berhenti produksi. Kenapa? Karena terdampak banjir rob. Karyawan tidak bisa masuk, tidak bisa mengakses area pabrik. Akhirnya stop produksi. Nah, stop produksi ini kan pasti mempengaruhi revenue perusahaan gitu ya. Tadinya harus menghasilkan berapa revenue, berapa dolar per hari, tapi karena stop, jadi revenue pasti akan berdampak pada financial impact. Nah, itu contoh. Akibatnya apa, Bapak Ibu? Kalau ini terus terjadi gitu ya, kita tidak punya strategi, roadmap, kita tidak take action sejak dini gitu ya.
Ini ujungnya akan berimbas kepada cash flow statement dari suatu perusahaan. Imbasnya kemana lagi Bapak Ibu? Ya imbasnya ujungnya ke pemberi dana. Kalau misalkan investor berarti berimbas ke investor, atau misalkan Bapak Ibu pendanaannya dari bank tertentu berarti kemampuan membayar kredit mungkin bisa terganggu, terdampak. Itu sederhananya Bapak Ibu, bagaimana kita melihat climate dengan financial impact. Nah, mari kita lihat. Itu kita lihat secara pandangan investor atau pemberi dana gitu ya. Nah, eh sekarang kita mau melihat bagaimana sih peraturan gitu ya? Atau apa sih strategi pemerintah melalui kebijakan yang sudah dirilis oleh pemerintah di negara kita gitu ya. Di sini menarik sekali, kita harus bangga pemerintah kita sudah mengeluarkan peraturan presiden ya nomor 98 tahun 2021 mengenai nilai ekonomi karbon gitu ya. Lalu ada POJK nomor 14 tahun 2023 tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon. Lebih menariknya lagi, berapa minggu yang lalu gitu ya, IDX sudah meluncurkan melalui program inaugurasi International Carbon Trading gitu ya. Sangat menarik gitu ya. Artinya eh, peluang. Jadi dari climate risk ini gitu ya menghasilkan suatu peluang Bapak Ibu ya. Peluang untuk perusahaan tersebut tidak hanya memanage risiko dengan baik, mencapai atau memperkuat target strategi dekarbonisasi, tapi menariknya adalah dengan adanya sistem NEK ini ya, NEK dan perdagangan karbon ini memunculkan suatu peluang bagi organisasi atau perusahaan untuk mendapatkan tambahan revenue dari sistem carbon trading melalui carbon credit gitu ya. Jadi memang ya Bapak Ibu, salah satu rumus keberlanjutan itu kalau kita refer ke ISO manapun gitu ya, risk equal to opportunity. Semua resiko sama dengan peluang. Tergantung kita bagaimana memanage, memonitor, dan mengontrol resiko tersebut. Nah, ini adalah sejumlah peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah ya, Bapak Ibu ya. Dan ini sangat menarik kalau Bapak Ibu nanti habis webinar ini coba mengulik Perpres nomor 98 2021 ini gitu ya. Di situ jelaskan tentang skema-skema nantinya jika perusahaan kita melebihi nilai batas atas yang sudah ditentukan gitu ya. Di situ bisa bisa di-equalkan dengan nilai tax, pungutan langsung, ataupun kita bisa direct by credit. Nah, oke, kita lanjut. Secara compliance seperti itu ya, Bapak Ibu, peraturan yang ada. Lalu eh ini juga sangat baru ya. Kalau hari pertama saya datang, tapi ini diadakan di hari kedua setelah inaugurasi. Ini jadi saya ikut online sosialisasi dari BI itu ya. Meluncurkan jadi BI ini meluncurkan ESG reporting dalam sistem sarana keterbukaan informasi bagi perusahaan tercatat di SPE IDX Net. Ya, jadi ini ada formnya gitu ya dari IDX 020 ya kalau nggak salah gitu ya nama formnya. Nah, ESG reporting ini jadi ini khusus untuk perusahaan yang tercatat ya Bapak Ibu ya di SPE IDX Net. Nah, artinya itu perusahaan TBK gitu ya. OJK juga meminta mandatori bagi TBK, IDX juga meminta bagi perusahaan TBK. Nah, ESG reporting ini tujuannya apa? Ini dapat mendorong jumlah kualitas informasi dan transparansi perusahaan gitu ya dalam penyampaian data ESG gitu ya, serta membantu investor dalam melakukan keputusan investasi. Tujuannya itu yang dapat mengedepankan gitu ya prinsip-prinsip keberlanjutan. Nah, eh, ini tujuannya IDX meluncurkan gitu ya bahwa kita perusahaan TBK yang tercatat dalam SPE IDX kita diminta untuk mensubmit laporan ESG. Nah, berbicara mengenai ESG atau sustainability, Bapak Ibu, ada standar-standar keberlanjutan yang dapat memandu kita untuk mendisclose atau mempublish sustainability performance kita.
Ada standar GRI, ISSB gitu ya, yang terbaru gitu ya dari IFRS, EFRAG gitu. Nah, yang paling common kita gunakan saat ini adalah GRI gitu. Bahkan yang kita pakai untuk submit ke OJK gitu ya, salah satunya adalah GRI yang kita pakai. Nah, sekarang ada ISSB standar gitu ya. Kalau saya tidak salah, IDX mengadopsi ini melalui bantuan dari teman-teman IAI ya. Jadi standar ini sangat sangat kuat. Standar ISSB ini ke asesmen climate risk gitu ya. Karena standar ini mengadopsi TCFD juga gitu. Nah, untuk teman-teman di perbankan gitu ya, teman-teman mungkin ada teman-teman perbankan yang hadir saat ini, standar untuk kita menghitung finance emisi atau emisi yang dihasilkan dari financial institusi karena ini agak-agak unik gitu ya. Teman-teman bisa melihat framework dari PCAF. Oke, nah kalau kita di level organisasi, GSG accounting-nya kita bisa refer ke ISO 14064 ataupun GSG protokol dari WBCSD. Nah, untuk ESG Bapak Ibu, seperti yang saya bilang tadi, tidak hanya kita mengimplementasikan, atau mendisclose, tapi ESG ini juga kita bisa melakukan rating. Nah, lembaga-lembaga yang memberikan rating itu ada lembaga yang MSCI gitu ya, atau Morningstar, nah itu EcoVadis, kalau yang agak lebih murah gitu ya. Nah, itu adalah lembaga-lembaga untuk melakukan rating. Nah, ini dia gitu ya, bahwa tren ESG gitu itu sangat meningkat eksponensial. Ini tak coba cut di 2018 aja, grafiknya sangat meningkat gitu ya. Apalagi kalau kita tarik ke 2024, 2025, grafiknya mungkin akan semakin uh, tajam lagi gitu ya. Artinya apa? Makin banyak orang yang aware tentang keberlanjutan Bapak Ibu ya. Makin banyak sehingga apa tadi? Kok kita melihat resiko transisi tadi market gitu ya. Ada salah satunya market. Pasar ini gitu ya, keberadaan market ini, keberadaan pasar ini, mereka sudah mempertimbangkan untuk mulai menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan gitu ya Bapak Ibu ya. Mulai dari fashion, kendaraan gitu ya. Bahkan energi. Harga energi terbarukan dengan energi konvensional sekarang sudah mulai bersaing harganya gitu ya. Jadi Hmm, ini kebutuhan market ini, kebutuhan pasar, dinamika pasar ini pasti akan mempengaruhi strategi operasional bisnis dari suatu perusahaan atau organisasi tersebut gitu ya. Karena mau nggak mau, masa kita jual produk yang tidak laku di pasar gitu ya, Bapak Ibu ya. Misalkan anak muda milenial sampai Gen Z lah, mereka sudah mengerti, oh saya harus menggunakan sedotan yang ramah lingkungan. Saya harus menggunakan baju yang sudah ada tag misalkan GRS-nya. Misalkan ya Bapak Ibu ya, tag GRS apa? Tag untuk apa yang menandakan bahwa produk tersebut ramah lingkungan. Jadi standarnya itu Global Recycle System ya Bapak Ibu ya. Jadi itu kan dinamika pasar, kebutuhan pasar. Tadinya saya pakai mobil konvensional gitu ya. Tapi seiring karena mereka sudah mulai aware dengan keberlanjutan, mereka mengganti mengalihkan dari mobil konvensional ke mobil listrik. Nah, apalagi dengan sistem sistem marketing mobil listrik yang memudahkan klien gitu ya, memudahkan market untuk mengakses kendaraan tersebut. Jadi mau nggak mau keberadaan pasar gitu ya mempengaruhi strategi bisnis tersebut. Oke, nah ini kita kenal ya secara cepat aja, biar kita lebih mengenal lagi ESG itu apa gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ada kita kenal ESG kriteria gitu ya, itu merupakan standar perusahaan tersebut untuk memanage uh, environmental, social, dan governance mereka. Nanti kita kenal apa saja sih kriterianya di pilar lingkungan, governance, maupun sosial. Iya, ESG compliance. Nah, compliance-nya gitu ya, tergantung dari negara tersebut mengeluarkan peraturan seperti apa. Kalau kita kan pelaporan ESG ini diminta dua gitu ya, OJK sama IDX. Nah, ESG performance ini apa? Ini adalah performance. Bagaimana kita mengimplementasikan,
memanage dampak lingkungan gitu ya, atau kriteria-kriteria di sosial dan kriteria tata kelola yang baik agar apa? Perusahaan atau organisasi tersebut terus berkelanjutan. Nah, lalu ada ESG reporting ya, Bapak Ibu, kita coba mengenal nanti untuk membuat ESG reporting atau sustainability reporting gitu ya. Bisa mengacu pakai standar apa saja. Lalu ada integrasi gitu ya. Integrasi antara implementasi ESG dengan misalkan traditional financial analysis. Ini contohnya di mana Bapak Ibu? Ini contohnya spesifiknya misalkan semisal kita ingin menghitung atau mengidentifikasi atau menginventarisasikan emisi skop 3 kita. Nah, ini mau tidak mau kita harus mengintegrasikannya dengan traditional financial analysis. Tahu di mana pernyataan itu Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa membaca-baca GSG protokol. Lalu ada ESG score ya, tentu dari risk assessment, ESG risk assessment itu akan menghasilkan skor gitu ya, yang seperti yang dikeluarkan oleh teman-teman lembaga rating. Nah, terus ada ESG strategi gitu ya. Artinya apa? Perusahaan harus membuat suatu plan dan aksi gitu ya, plan and action eh, yang mengconsider pilar-pilar ESG tadi ke dalam bisnis model gitu ya. Contoh, tadinya kita belum mengintegrasikan bisnis proses kita dengan climate risk, atau kita belum mengintegrasikan misalkan mengakses climate risk tadi dengan strategi bisnis plan ke depannya ya. Tadi saya bilang, tadinya kita hanya memproduksi kendaraan konvensional, tapi karena permintaan masyarakat, dinamika masyarakat, adanya climate risk ini mereka refer menggunakan kendaraan listrik. Artinya ini kan berdampak kepada penjualan kita, sale kita. Oke, nah ini dia ya Bapak Ibu ya, standar ISSB yang terbaru dan yang dijadikan referensi oleh IDX gitu ya. Mungkin nanti yang lebih capable untuk menjelaskan berdasarkan requirement IDX, nanti teman-teman IDX. Tapi kalau saya uh, memang dalam dunia profesional memang sudah membantu klien mengimplementasikan ISSB ini gitu ya, dan sudah tersertifikasi juga. Jadi yang saya mau sampaikan bahwa ISSB ini bisa diintegrasikan dengan standar lainnya gitu ya. Misalkan sebelumnya Bapak Ibu sudah mengadopsi TCFD framework, ingin mengintegrasikan GRI dan ISSB, ataupun Bapak Ibu sudah mengimplementasikan atau mengikuti standar CDP. Nah, itu bisa diintegrasikan dalam satu bentuk report. Oke, nah berbicara sustainability, Bapak Ibu, kita tidak hanya berbicara mengenai karbon, walaupun ujungnya ibaratkan digambarkan gunung es gitu ya, gunung es dalam laut gitu ya, yang akan terlihat di atas itu adalah karbon gitu ya. Tapi coba Bapak Ibu runtut, kalau kita menginventarisasikan emisi, Bapak Ibu semakin rendah apa penggunaan energi fosil yang Bapak Ibu gunakan, maka akan semakin sedikit emisi yang dihasilkan. Jadi dengan menghitung emisi kita bisa mengconsider topik-topik lainnya atau memanage topik-topik keberlanjutan lainnya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu ya, perusahaan saya Bu baru ingin mengimplementasikan atau baru ingin memulai journey keberlanjutan ini, atau baru ingin mengimplementasikan praktek-praktek ESG. Caranya bagaimana, Bu? Apa langkah pertama yang harus saya buat gitu ya? Nah, ini adalah best practice dari saya sebagai konsultan gitu ya. Bapak Ibu yang ingin mengimplementasikan atau memulai gitu ya, Bapak Ibu boleh membuat atau men-set up sustainability committee dulu. Yang mungkin sebelumnya belum ada. Nah, ini kita meetingkan dengan top management, kita diskusikan dengan top management atau di executive level untuk kita sama-sama membuat komite keberlanjutan. Nah, selanjutnya, kita bisa melakukan in-house training, gitu ya, atau training atau awareness. Kenapa? Karena nanti komite-komite tersebut dan juga level-level tertentu gitu ya, perwakilan-perwakilan dari setiap departemen perlu mengetahui apa itu keberlanjutan, apa itu ESG accounting, apa itu climate change gitu ya. Nah, kita perlu bekali gitu ya. Lalu
Setelah itu kita mendefine strategi dan bisnis objektif. Nah, kita setting, setelah kita setting ESG targetnya atau roadmap-nya, kita setting strategi apa sih yang perlu kita lakukan. Misalkan kita udah melakukan skenario analisis gitu ya, eh, dalam jangka waktu pendek, jangka waktu menengah, jangka waktu panjang. Langkah-langkah apa sih yang kita lakukan untuk mereduce resiko tersebut gitu ya, atau memanage, mengontrol dan memonitor resiko tersebut. Misalkan setelah kita kalkulasi, wah ternyata emisi kita besar sekali karena kita masih 100% menggunakan energi konvensional. Eh, kita identifikasi. Ternyata kita punya boiler loh, boiler yang bisa kita gunakan biomass, memanfaatkan biomass untuk memproduksi uh, energi ramah lingkungan. Kenapa tidak kita manfaatkan boiler ini? Nah, itu adalah contoh salah satu strategi untuk mengurangi bahan bakar fosil. Misalkan seperti itu ya, Bapak Ibu. Lalu ada data collection. Nah, perlu juga dilakukan stakeholder engagement. Kenapa Bapak Ibu? Contohnya seperti ini. Kita ingin mempublish laporan keberlanjutan ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita melaporkan laporan keberlanjutan, tentu kita harus mendengar opini dari stakeholder kita gitu ya. Nah, itu perlu kita pertimbangkan. Lalu ada gap analisis. Gap analisis tujuannya apa ya? Kita mengetahui aktual implementasi kita dengan standar itu seperti apa gapnya. Implementasi dan juga terakhir kita membuat laporan sustainability atau ESG yang perlu yang boleh kita assure dan juga kita bisa mengeluarkan laporan karbon yang nantinya ujungnya kita bisa verifikasi. Nah, itu kira-kira langkah sederhananya ya Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu ingin mengimplementasikan dan mulai ingin mengimplementasikan ESG atau sustainability. Nah, secara cepat ini ada POJK nomor 51 gitu ya, yang menyatakan bahwa lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik itu wajib menyusun laporan keberlanjutan gitu ya. Jadi itu regulasi dari OJK. Tentu dalam penyusunan laporan keberlanjutan ini pasti memiliki internal benefit dan external benefit, Bapak Ibu ya. Jadi secara internal kita. Jadi kita tidak membuat sustainability report hanya untuk compliance saja, tapi tentu ada gunanya gitu ya. Ada benefitnya secara internal dan juga eksternal. Nah, tentu salah satunya kita bisa mengukur performa, kita bisa juga attract more capital gitu ya. Dan terlebih kita bisa comply dengan regulatory requirement. Nah, ini ada sustainability reporting standar. Kita bisa menggunakan GRI gitu ya. Dan terdiri dari universal standar, sektor standar, lalu topik standar. Nah, kalau sektor standar itu tersedia untuk agriculture, aquaculture dan fishing, batu bara, oil and gas. Jadi teman-teman dari sektor batu bara, oil and gas gitu nanti refernya ke sektoral standar ini. Lalu modelnya ada dua, Bapak Ibu mau pakai in accordance atau with reference, itu boleh. Nah, pertanyaannya mungkin, Bu, saya belum nyusun sustainability reporting, saya akan menyusun. Langkah-langkahnya apa? Itu ya. Nah, langkah-langkahnya adalah kita harus memahami dulu elemen GRI standar tadi ya. Tadi kita ada di sektor mana? Kalau kita di batu bara ya berarti kita refernya ke sektoral batu bara. Jadi kita pakai universal standar, sektoral standar, lalu topik standar. Nah, selanjutnya kita harus mengidentifikasi atau yang melakukan namanya determine material topic melalui materiality assessment. Nah, materiality assessment itu apa? Kita mengidentifikasi topik mana yang signifikan memberikan dampak. Gitu ya. Contoh, Bapak Ibu di perusahaan pertambangan batu bara. Berarti Bapak Ibu signifikan gitu ya untuk GRI yang mengatur tentang waste dan effluent. Berarti Bapak Ibu lewat assessment internal jika dikategorikan misalkan kita pandang dari likelihood dan severity-nya itu signifikan gitu ya, karena materiality assessment ini kalau Bapak Ibu jeli melihat GRI 3 gitu ya, itu akan mendirect Bapak Ibu untuk melakukan materiality assessment berdasarkan pandangan risk assessment. Nah, setelah kita melakukan materiality topik, lalu ada report information gitu ya, dan juga
kita uh, prepare indeksnya. Indeks itu semacam kayak daftar isinya gitu ya. Tapi merujuk pada oh Jirai ini topik ini disclosure ini ada di halaman berapa. Lalu kita terakhir harus notify ke JRI melalui apa Bapak Ibu? Email ya. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini sudah sering melakukan penyusunan reporting SR gitu ya, tapi belum pernah notify JRI. Nah, baiknya di notify JRI ya. Oke. Lalu aspek apa saja sih Bapak Ibu yang dapat mendukung keberlanjutan organisasi Bapak Ibu jika dilihat dari pilar lingkungan gitu ya. Ada material, material apa Bapak Ibu yang perlu kita lihat? Kita perlu menginformasikan berapa total quantity material renewable dan non renewable yang kita pakai dalam proses bisnis. Energi juga sama gitu ya. Energi renewable dan non-renewable. Bagaimana kita mengelola air, kita bisa lihat dari water balance kita. Bagaimana kita mengelola kualitas effluent kita gitu ya. Kita bisa lihat dari pengukuran monitoring pihak ketiga, memenuhi compliance atau tidak. Bagaimana kita memanage biodiversity. Contoh Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu ada di perusahaan yang bersinggungan dengan hutan langsung, misalkan Bapak Ibu menggunakan hutan tanaman industri HTI, berarti ini akan paling signifikan juga gitu ya. Kita harus tetap menjaga keberlanjutan biodiversity ini dengan adanya proses bisnis yang ada gitu ya. Terus emisi, emisi kita bisa menghitung emisi skop 1, 2, dan 3 gitu ya, dan lain-lainnya. Nah, begitu pun dengan social impact gitu ya. Kita perlu memanage kekaryawanan kita gitu ya. Bagaimana sistem kekaryawan kita? Kita sudah punya belum prosedur bagaimana meng-hire karyawan baru? Kita sudah memasukkan belum target turnover karyawan ke dalam KPI kita gitu ya. Nah, lainnya adalah contohnya bagaimana kita memanage K3 di tempat kerja kita. Itu ya. Jadi sustainability ini sebenarnya bukan ilmu baru gitu ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kita sudah implementasikan di lapangan. Hanya perlu kita akses dulu sejauh mana, sekuat apa kita, sestrategik apa kita mengimplementasikannya. Lalu di pilar ekonomi, ekonomi performance gitu ya. Bagaimana revenue kita growth tidak setiap tahunnya. Ini perlu dikomunikasikan ke stakeholder kita juga. Bagaimana indirect economic impact, dampak ekonomi tidak langsung kepada masyarakat sekitar gitu ya. Bagaimana keberlanjutan pemasok pemasok lokal yang ada gitu ya. Nah, terus bagaimana perusahaan tersebut memanage atau mengeluarkan kebijakan anti korupsi dan bagaimana perusahaan tersebut ketaatannya membayar pajak sesuai dengan regulasi di negara tersebut. Nah, itu contohnya ya Bapak Ibu. Nah, ini dia IFRS standar. Ada exposure draft. Ada draft 1, draft 2. Nah, ini yang saya mau informasikan bahwa hal ini pun bukan hal baru gitu ya. Kalau sebelum-sebelumnya kita mengenal TCFD yang menganut 4 core elemen yaitu governance, strategy, risk management, metric, and target, di IFRS itulah yang diadopsi jadi fondasinya. Jadi bukan hal baru IFRS itu ya. Walaupun dikeluarkannya baru gitu ya, tapi teoritikalnya di dalam atau landasan berpikirnya itu bukan hal yang baru ya. Nah, ini dia ada example disclosure gitu ya dalam climate risk dalam FRS maupun juga TCFD ataupun juga dalam JRI ya. JRI 305 emisi kita perlu mengkuantifikasikan menghitung skop 1, 2, 3. Apa itu emisi yang dihasilkan langsung secara langsung gitu ya skop 1, yang skop 2 emisi yang dihasilkan dari import energi. Misalkan Bapak Ibu menggunakan PLN, listrik dari PLN gitu. Nah, emisi skop 3 adalah emisi dari supply chain Bapak Ibu. Nah, kira-kira itu. Dan secara compliance kita diwajibkan gitu ya untuk menghitung emisi dan selanjutnya akan berlaku sistem teks gitu ya. Walaupun saya sendiri belum terlalu clear alur teks tersebut seperti apa, angkanya berapa. Oke, Bapak Ibu, mungkin sekian pernyataan atau penjelasan dari saya.
Saya uh, minta maaf, kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Dan jika waktu ini sangat terbatas untuk kita berdiskusi, Bapak Ibu boleh memfollow saya di LinkedIn saya @hasley_octavia gitu ya. Nanti kita bisa diskusi di sana. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi. Ya, baik. Terima kasih Bu Hesli untuk sharingnya ya, sangat menarik dan juga insightful sekali. Nah, untuk pertanyaan dari para peserta sudah masuk, Bu. Rora juga bantu bacakan ya kepada Bu Hesli untuk kita segera masuk ke sesi Q&A-nya. Baik. Pertanyaan pertama dari Bu Azizah, Bu. Izin bertanya, Bu Hesli, untuk perbedaan ESG standar dan framework apa saja? Terima kasih, Bu. Silakan, Bu Hesli. Eh, Oke, baik. Saya izin share screen lagi ya. Ini dia. Kita kembali ke slide. Oke, slide saya terlihat kembali. Ya, sudah terlihat, Ibu. Oh, kenapa jadi gini ya? Sebentar. Ah, ini dia. Sebentar. Kok di saya ada ini? Sebentar ya. Share biar di bentukannya. Apakah sudah share screen, Bu? Sudah, Bu. Oke, oke. Nah, apa bedanya standar dengan framework? Nah, ini kita bisa lihat di screen-nya ya. Standar itu contohnya GRI, ISSB, EFRAG, IASB. Sementara framework itu ada JC Protocol, CDP, VCAF. Generalnya definisinya seperti ini. Standar keberlanjutan itu adalah serangkaian pedoman atau kriteria yang ditetapkan secara resmi oleh organisasi tersebut. Misalkan GRI ya berarti organisasinya GRI, ISSB organisasinya IFRS gitu ya. Nah, sementara kerangka kerja itu adalah metode. Jadi kalau standar kriteria, kerangka kerja adalah metode. How? Bagaimana? Contoh, bagaimana metode untuk menghitung emisi? Berarti kita bisa menggunakan kerangka framework GSG protokol. Tapi bagaimana standar pelaporan emisi yang baik? Misalkan kita lihat dari standar pelaporan GRI, kita perlu mempertimbangkan atau melaporkan kriteria skop 1, skop 2, skop 3. Oke, sederhananya seperti itu. Apakah cukup dipahami, Ibu? Oke, baik. Terima kasih Bu Esli untuk Oke, jawabannya. Semoga Bu sama-sama. Azizah terbantu ya Bu ya. Oke, untuk selanjutnya Bu, pertanyaan nih langsung masuk ke host. Jadi ada pertanyaan terkait bagaimana ESG tidak hanya dianggap sebagai cost bagi perusahaan, tapi juga membantu meningkatkan profit perusahaan, Bu Hesli. Silakan Ibu. Menarik, sangat menarik gitu ya. Bapak Ibu, betul ya bahwa climate risk ini, climate ini berimpact pada financial statement perusahaan, dapat memberi impact. Tapi kalau Bapak Ibu melihat eh, di other side gitu ya, ini kayak mata uang gitu ya, logam sebelahnya adalah kaos, sebelahnya lagi adalah opportunity gitu ya. Nah, contoh konkretnya seperti apa, Pak Bu? Contoh konkretnya seperti ini. Eh, Pertama, ini akan mengeliminasi risiko. Contoh tadi ya, dengan adanya pemetaan climate risk dan bagaimana kita take action dalam strategi, artinya apa?
akan membantu, kalau ini perbankan contohnya ya, atau financial institusi, akan membantu perusahaan tersebut untuk terminimalisasi dari dampak eh, pengembalian kredit yang macet, gitu ya. Nah, artinya apa? Akan berdampak kepada revenue mereka, gitu ya. Revenue dari aktivitas pendanaan tadi, kalau financial institusi. Nah, bagaimana kalau di sektor manufaktur, gitu ya, atau di sektor pertambangan, atau misalkan perusahaannya Bapak Ibu perusahaan yang memanfaatkan hasil hutan, gitu ya. Ada sejumlah praktik-praktik keberlanjutan melalui agenda kredit karbon gitu ya, Bapak Ibu bisa uh, mengajukan gitu ya proyek Bapak Ibu, misalkan seperti Bapak Ibu melakukan tadi punya pembangkit sendiri gitu ya untuk menggunakan biomass tadinya, atau mengkonversi waste to energy, ataupun Bapak Ibu punya program-program proyek-proyek yang meet dengan kriteria metode-metode yang ada dipublish di Verra standar, Gold Standard, CDM Standard, ataupun metode yang dipublish oleh KLHK. Nah, dari situ kita bisa registrasikan proyek kita, proyek kredit karbon kita ke KLHK, yaitu untuk skala compliance market gitu ya. Kita registrasikan KLHK, KLHK mengeluarkan sertifikat SPEGRK, SPEGRK tersebut kita daftarkan ke IDX. Nah, di situ IDX lah yang menjadi apa namanya tuan rumahnya gitu ya, atau marketplace-nya dalam perdagangan karbon. Jadi itu akan memberi poin plus revenue malah gitu ya ke organisasi atau perusahaan Bapak Ibu. Itu contohnya ya. Jadi selain mengeliminasi resiko, membuat economic performance kita terus growth gitu ya. Karena apa tadi ya? Tadi resiko climate risk itu berdampak pada financial statement gitu ya. Nah, jadi kalau kita bisa manage dengan baik resiko tersebut, secara finansial kita juga secara tidak langsung kita manage dengan baik. Oke, kira-kira jawaban dari saya seperti itu, Bapak. Baik, Terima terima kasih Bu kasih. Hesli ya untuk jawabannya Bu. Lalu selanjutnya ya Bu ya. Apakah selain perusahaan TBK, ke depannya ada kewajiban bagi non-TBK untuk ESG atau Sustainability Report ini? Begitu. Dan satu lagi Bu, eh, apakah kita bisa melakukannya sendiri tanpa melibatkan konsultan? Dan apakah ESG ini harus diakses oleh pihak yang memiliki sertifikat? Silakan Bu Tiga, Hesli. tiga pertanyaannya. Betul Oke, Bu. pertanyaan pertama, ke depannya apakah wajib ke OJK atau ke IDX? Kita belum tahu, karena kalau yang berhak menjawab regulasi hanyalah teman-teman dari pemerintahan. Tak tahu nanti misalkan Kemenperin minta gitu ya ke industri non TBK, ya bisa jadi gitu ya. Tapi uh, sekali lagi saya bukan dari pemerintahan, mungkin nanti kita tunggu arahan dari teman-teman kementerian terkait. Nah, tapi ada nggak perusahaan yang mengimplementasikan ESG walaupun nggak TBK? Banyak, Bapak Ibu. Klien saya ada gitu. Karena apa? Mereka aware terhadap keberlanjutan. Mereka ingin melihat ESG atau sustainability dari kacamata how to manage risk. Jadi sebelum sakit ada preventif lah. Kira-kira perumpamaannya seperti itu. Gitu ya. Jadi mereka minta untuk dipetakan risknya, climate risknya. Mereka minta untuk dihitungkan emisinya gitu ya. Mereka minta, dan mereka jangankan level corporate, level UMKM saja Bapak Ibu ya, yang under binaan suatu bank tertentu, mereka diminta dengan cara didampingi oleh bank tersebut. Ya misalkan Bank A bergerak di pendanaan UMKM gitu ya. Nah, bank tersebut berpikir bahwa misalkan oh UMKM tersebut supaya attract more capital, mereka need to publish their sustainability report. Ya mereka didampingi oleh bank tersebut. Kenapa? Ya karena berujung juga. Attract more capital UMKM-nya berarti ada potensi untuk pembalikan dana ke bank tersebut kan semakin tinggi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk pembuatan sustainability report bukan hanya TBK. Kalau TBK itu berarti kan compliance report. Tapi kalau voluntary gitu ya, voluntary itu ada kepentingan lainnya. Misalkan tadi ya attract more capital atau investor mereka butuh untuk ini harus diimplementasikan karena ini baik
ini bisa mengeliminasi risk kita gitu. Kita bisa memanage. Nah, itu juga bisa. Yang pertama, pertanyaan kedua, ah, apa tadi ya? Pertanyaan kedua, Apakah kita bisa melakukan tanpa konsultan, Bu? oke, bisa melakukan tanpa konsultan. Semua tergantung dari dinamika perusahaan Bapak Ibu gitu ya. Kalau Bapak Ibu memiliki tim internal sustainability yang memang sudah expert di bidangnya dan punya jam terbang gitu ya, menguasai gitu ya, ya ngapain hire konsultan gitu ya Bapak Ibu ya. Sudah kuat tim sustainability-nya, tidak perlu meng-hire konsultan. Nah, tapi kalau untuk memverifikasi dan mengassure gitu ya, itu pertanyaan ketiga ya. Kalau verifikasi carbon accounting itu harus pakai pihak ketiga yang independen, yang memang ditunjuk oleh KLHK gitu ya. Jadi ada 4 ya, kalau nggak salah LVV saat ini 5 atau 4. Ya, tuh Sukovindo dan lain-lainnya. Kalau assurer, jadi kalau laporan keuangan itu kan diaudit. Kalau laporan GHG accounting diverifikasi. Kalau sustainability report di assure. Nah, itu juga harus di-assure oleh pihak ketiga yang independen dan assurernya harus tersertifikasi CSRA namanya ya dari lembaga AA 1000. Jadi jangan mau Bapak Ibu kalau assurernya nggak tersertifikasi gitu ya. Oke, itu jawaban saya Bapak. Ya, terima kasih ya Pak ya sudah bertanya. Baik, terima kasih Bu Hesli untuk jawabannya. Untuk Sama-sama. pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, bagaimana perusahaan merubah mindset karyawan bahwa ESG tidak hanya untuk branding perusahaan, Bu? Silahkan Bu Hesli. Ya, betul. Strategi yang kami lakukan sebagai konsultan gitu ya, strategi yang kami rekomendasikan ke klien-klien, caranya dengan awareness, Bapak Ibu, ya, dengan awareness dan mengintegrasikan pengetahuan mengenai sustainability ini ke dalam matrix skill dari karyawan. Jadi selain awareness diintegrasikan dengan matrix skill kalau di organisasi mengenal ya di perusahaan mengenal yang namanya training need analysis. Jadi mereka bisa menguasai apa aja, bisa jadi ujungnya diintegrasikan dengan sistem bonus akhir tahun. Artinya apa? Semakin karyawan tersebut memiliki atau aware atau memiliki pengetahuan tentang keberlanjutan dan melakukan praktek berlanjutan, mereka bisa diberikan reward. Bisa saja seperti itu ya, pemberian penilaian karyawan. Jadi selain awareness kita diberikan, yaitu tadi diintegrasikan dengan sistem penilaian karyawan. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Hesli. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, apa indikator kinerja utama atau KPI yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan program ESG, Bu? Silahkan Bu Hesli. Oke, perusahaan sebelum mengimplementasikan gitu ya, pasti akan membuat suatu namanya peta perjalanan atau roadmap gitu ya. Indikatornya itu, perumpamaannya seperti ini. Kita ingin melakukan suatu bisnis, sorry, suatu liburan. Kita mau liburan, kita ingin ke minggu pertama kita ke Bali, nanti kita ke Ubud, lalu lanjut ke misalkan ke NTB dan lainnya. Kita bikin planning, kita bikin roadmap-nya. Nah, apakah di hari Minggu pertama benar kita menikmati liburan di Ubud gitu ya di checklist. Begitupun dengan roadmap. Kita punya roadmap. 2030 Ubud tadi gitu ya, kita rumput. 2030 kita akan net zero. Artinya kita akan mencapai net zero target. Benar nggak? Dievaluasi per tahunnya. Kita pasang target reduksi gitu ya. Kita mau ke Ubud, tidak mungkin dong kita tiba-tiba pakai pintu Doraemon. Tidak mungkin gitu ya. Pasti ada strategi gitu ya Bapak Ibu ya. Ada strategi gitu ya. Ada strategi. Reduksi karbon di 2025 berapa persen? 5%. Caranya bagaimana? 5%. Nah, jadi juga targetnya harus smart, spesifik, measurable gitu ya, harus smart gitu ya, harus harus bisa harus achievable gitu ya. Saya tidak memasang target yang kita tidak achievable gitu, tidak smart gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi sama. Jadi ya perumpamaannya kita ke Ubud, kalau ini net zero target, kira-kira gitu ya, biar kita yang awam bisa lebih memahami gitu ya penjelasan ini. Nah, net zero target di tahun 2025
Achievable berapa persen? Kita analisa dulu, kita kuantifikasikan dulu. Emisi skop 1, 2, 3 kita berapa? Potensi untuk reduksi di bagian mana? Gitu ya. Berapa persen? Jika kita misalkan mengganti jenis bahan bakar boiler ini, misalkan gitu ya. Ah, dan kita ganti solar menjadi renewable energy, berapa persen? Nah, itu yang akan menentukan. Oke, kita akan reduksi 5%. Kita akses lagi. Di akhir tahun 2025 kita akses. Benar tidak? Penurunan skop satu kita sudah turun 5%. Kalau 5% berarti kita berhasil. Berhasil menjaga konsistensi hingga roadmap 2030 apakah benar tercapai net zero atau tidak. Kira-kira seperti itu, Bu ya, Pak, penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Hesley. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, untuk membuat climate risk dan opportunity assessment, apakah ada referensinya Bu? Silahkan Bu Hesley. Oke, untuk membuat climate risk, gitu ya, asesmen climate risk, kita bisa eh, mengacu, sebenarnya OJK sudah mengeluarkan panduan climate risk, tapi khusus bagi perbankan. Ya. Jadi khusus bagi perbankan, CRMS, Climate Risk Management System and Scenario Analysis. OJK bisa, Bapak Ibu bisa download di website OJK ya. Nah, tapi secara global, framework TCFD ini sangat detail karena di dalam salah satu pilar TCFD ada mengenal yang namanya menjelaskan tentang risk management. Itu bisa kita gunakan Bapak Ibu framework TCFD dalam mengakses climate risk. Saya malah senang sekali gitu ya kalau menggunakan TCFD ini. Nah, itu pun sudah diadopsi oleh ISSB IFRS standar gitu ya. Jadi Bapak Ibu tadi secara lokal ada dari OJK, panduannya bisa di-download. Secara global ada framework TCFD dan juga ISSB. TCFD dan SSB itu barang yang mirip gitu ya, hal yang sama, logiknya sama. Oke, Oke, terima kasih Bu Hesley. Untuk pertanyaan sama-sama. selanjutnya Bu, ESG Rankers dan Raters, mana yang paling populer dipakai dan sering dipakai jadi pertimbangan oleh investor untuk memberi pendanaan ke perusahaan? Ya, Terima kasih Bu. ya betul. Ini menarik ya pertanyaannya. Tapi Bapak Ibu harus mengenali investor Bapak Ibu dulu ya. Karena setiap investor, ada investor yang mengingini kita ikut rating. Ada yang enggak? Ada investornya yang ingin, enggak. Kalian harus pakai standar ini. Misalkan Bapak Ibu, investor A, seperti contohnya di salah satu klien, investor A, mereka inginnya perusahaan tersebut tidak usah ikut rating, tapi implementasi IFC standar. Nah, itu sustainability standar yang lain lagi gitu ya. IFC standar gitu ya. Jadi berbeda dari, ya mirip lah, mirip sebenarnya. Hal yang sama kok, sustainability standard itu hal yang sama gitu ya. Cuman lembaganya saja yang berbeda gitu ya. Nah, ada yang ingin rating. Itu pun kalau rating biasanya Bapak Ibu ya, eh, direkomendasikan oleh investornya mereka mau apa. Nah, tapi yang paling top menurut saya gitu ya. Ini opini saya. Dan yang saya lihat paling banyak digunakan secara global ada dua, MSCI dan Morningstar. Ya, kira-kira itu jawaban saya, Oke, Pak baik Yohanes Bu ya. Hesley. Oke, Oke, kita dua pertanyaan lagi ya Bu ya. baik. Eh, Yang selanjutnya Bu, bagaimana cara menjelaskan keterkaitan atau hubungan antara ESG kriteria dengan tiga pilar sustainability, lingkungan, sosial, dan ekonomi agar tidak membingungkan? Silakan Bu Hesley. Sangat menarik. Hmm, menarik sekali Pak Gozali. Dahulu juga di awal gitu ya saya mencemplung apa karir ke bidang ESG karena memang secara background pendidikan memang terkait gitu ya. Tapi semakin saya dalami gitu ya, satu-satunya cara bagi saya best practice yang bisa saya lakukan yang saya berikan ke klien yang paling efektif adalah dengan melakukan double materiality assessment dan juga gap analysis. Saya analisa satu persatu topik ini kaitannya kemana, topik ini kaitannya kemana. Misalkan contoh Bapak Ibu, contoh sederhana. Saya punya klien, eh, mereka ada kendala di bidang
ketersediaan bahan baku, gitu ya. Nah, artinya ini kan berhubungan antara ekonomi. Nah, bahan bakunya ini ceritanya dari hutan, gitu ya. Hutan yang mana mereka punya program kerjasama dengan perkebunan masyarakat, gitu ya. Perkebunan masyarakat, kerjasama dengan masyarakat, kalau tidak diimbangi dengan misalkan pembagian finansial yang baik, yang adil, gitu ya, akan mempengaruhi pemasok pasokan, betul. Nah, kaitannya antara pasokan dengan sosial tadi ya, tadi masyarakat masuk ke dalam pilar sosial. Masyarakat pikir, ah, enggak, perusahaan ini kurang baik memanage lingkungan. Akhirnya apa? Kebun-kebun kita juga terdampak dari limbah-limbah mereka, misalkan seperti itu gitu ya. Nah, artinya apa? Berarti kan lingkungan mempengaruhi keputusan sosial dalam membantu atau mendukung perusahaan tersebut dalam melakukan memberikan bahan baku gitu ya. Nah, secara ekonomik kaitannya apa? Ya, berarti kan kalau sosialnya tadi tidak baik, gitu ya, kerjasama dengan masyarakat tidak baik, aspek sosial kita tidak manage dengan baik, berdampak kepada, kalau stop produksi berarti berdampak pada revenue. Nah, ini suatu garis benang merah yang kita harus assess per topiknya. Ini ini standarnya apa? Kalau dikatakan sustainable seperti apa? Aktual implementasinya seperti apa? Nah, itu baru kita bisa tahu melalui gap analisa itu. Gap analisa itu yang akan memberikan laporan benang merah dari ujung ekonomik, lingkungan sosial kaitannya seperti apa. Kira-kira itu jawaban saya, Pak Gozali. Baik, terima kasih Bu Hasli untuk jawabannya. Satu Sama-sama. pertanyaan lagi ya Bu ya, dari Bu Jessica, ini langsung direct message ke host. Ini bertanya terkait sustainability roadmap. Untuk menyusun strategi dan objektif, apakah ada kerangka berpikir yang bisa membantu untuk membuat strategi yang financial visible untuk perusahaan dan meningkatkan dampak positif sebanyak mungkin? Ya, Silakan Bu Hasli. ya, ini menarik juga, sangat menarik gitu ya. Ah, kalau kita lihat, eh, oke, maaf ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk objektif dan strategi gitu ya, kita bisa mengadopsi standar global yang ada gitu ya. Tapi yang saya rekomendasikan, yang paling enak kita akses, kita pandang dari sisi finansial juga, Bapak Ibu bisa melihat bagian metrik dan target di ISSB standar gitu ya. Itu standar, nanti Bu Jessica bisa baca-baca di situ seperti apa, prinsip-prinsipnya seperti apa, kaidah-kaidahnya seperti apa. Kira-kira seperti itu Bu Jessica. Oke, baik Bu Hesli. Terima kasih Bu Hesli untuk sesi Q&A-nya bagi para peserta yang mungkin belum bisa terjawab oleh Bu Hesli. Mohon maaf, mungkin karena keterbatasan waktu ya Bu ya. Betul, Bisa betul, langsung betul. keep in touch sama Bu Hesli, dengan Bu Hesli ya Bu ya. Iya, iya, langsung DM Oke, saya, aktif di LinkedIn Bapak Ibu ya. Oke. siap, siap Bu Hesli. Baik, terima kasih Bu Hesli untuk sesi Terima interaktifnya di Q&A. kasih. Terima Sangat kasih. insightful Ibu. Terima Baik, kasih. Bapak Ibu, kita sebelum masuk ke sesi kedua, kita akan break selama 5 menit dulu ya. Untuk selanjutnya tetap stay tune karena sesi kedua akan lebih menarik lagi. Baik, Bapak Ibu, kita break 5 menit ya, Bapak Ibu ya.
Semua perusahaan ingin agar bisnis yang dijalankan bisa berkembang dan semakin menguntungkan. Untuk itu, perlu dilakukan improvement agar seluruh operasional dalam perusahaan bisa semakin efektif, efisien, serta menghilangkan atau meminimalkan berbagai pemborosan yang ada. Lean Six Sigma Green Belt sebagai tools atau metodologi yang bisa digunakan untuk tujuan tersebut, yaitu efektivitas, efisiensi, serta sekaligus meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan, sehingga otomatis bisnis semakin dapat bersaing dan semakin berkembang. Untuk delivery materi yang diberikan oleh teman-teman dari SSCX ya, itu sangat membantu kami dalam memvisualisasikan apa yang sudah diberikan sepanjang pelatihan ini. Ya, untuk program Lean Six Sigma training ini saya juga akan merekomendasikan, karena nanti setelah ini juga saya ada sesi sharing kepada teman-teman ataupun rekan-rekan di PT Dalton. Mudah-mudahan juga bisa menambah pengetahuan dari rekan-rekan, dan ujungnya nanti juga bisa mungkin kerjasama dengan SSX untuk bisa menyelenggarakan training-training berikutnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah tetap setia bersama kami. Sekarang kita akan memasuki sesi kedua yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Melan Agustin, Senior Consultant SSCX mengenai Lean Sustainability. Pamela memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang Operational Excellence dan juga Lean Sustainability. Dengan keahliannya, beliau telah membantu berbagai industri dalam meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan, dan menerapkan strategi keberlanjutan yang memberikan dampak nyata bagi bisnis. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada Pak Melan, waktu dan tempat kami persilahkan untuk memulai presentasi, Pak. Terima kasih, Mbak Rora. Suara saya kedengaran ya, Mbak Rora ya? Terdengar, Bapak. Oke, terima kasih. Oke, selamat pagi para excellent people semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menarik sekali ya tadi pemaparan dari Bu Hesley terkait tentang sustainability, ya bicara tentang ESG, bicara regulasi, bicara urgensi yang ada saat ini, sehingga mau tidak mau ya perusahaan kita, organisasi kita di tempat kita bekerja, mau tidak mau harus bisa mengimplementasikan ini. Nah, di sesi kedua ini saya akan bicara tentang konsep Lean yang dikaitkan dengan sustainability. Ya, sebagai para continuous improvement practitioner, saya yakin ya kalau kita bicara Lean, Bapak Ibu sekalian sudah kenal gitu dengan apa itu Lean dan juga paham bagaimana konsep Lean itu dilaksanakan. Nah,
pada kesempatan ini saya coba sharing bagaimana Lean itu kita kaitkan dengan sustainability sehingga terbentuklah suatu konsep ya atau suatu pendekatan yang bernama Lean Sustainability. Oke, saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, sudah terlihat ya Mbak Rora ya saya ya. Sudah Oke, terlihat. terima kasih. Oke, saya izin sebentar. Oke, oke. Jadi dalam materi ini saya bagi menjadi 4 bagian gitu ya. Ada latar belakang yang kenapa itu ada Lean Sustainability, lalu ada definisi tentang Lean Sustainability, implementasi, ya, bicara tantangan dan keuntungannya, dan terakhir kesimpulan daripada Lean Sustainability itu sendiri. Oke, kalau kita bicara latar belakang, ini saya ambil dari O'Brien ya tahun 2012, dia mengatakan bahwa sebelum sustainability itu happening ya, eh, apa ya, muncul gitu di tahun di early 2000-an ya. Kalau kita perhatikan eh, industri sendiri itu pertama di tahun 60 itu bicara tentang yang namanya efisiensi. Sorry, bicara efisiensi. Ya, lalu meningkat bicara yang namanya quality ya bagaimana yang awalnya konsepnya lebih hemat gitu ya. Bicara efisiensi lalu berkembang memperhatikan kualitas ya. Jadi first facilitnya gimana nih? Sekali bikin kalau bisa langsung benar. Jangan lagi ada repair, ada rework gitu ya. Lalu tahun 80-an bicara flexibility. Ya, perusahaan demand-nya sorry, customer makin banyak permintaannya, demand semakin banyak, volume semakin banyak, quantity yang sebelumnya mungkin batch-nya panjang-panjang gitu ya, long run semua. Kalau di pabrik tuh enak tuh orang produksi kalau jalannya long run gitu ya. Sekarang udah nggak bisa lagi, pendek-pendek ya, batch-nya pendek-pendek. Maka bicara flexibility, tahun 90-an bicaranya reconfigurability, bicara merubah desain, ya layoutnya dirubah menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, di tahun 2000 uh, industri menuju yang namanya sustainability. Nah, sustainability ini oleh PBB sendiri ya pada tahun 2015 itu apa ya namanya didokumentasikan atau dibentuklah formula yang namanya SDGs ya. Ada 17 SDGs yaitu yang namanya Sustainable Development Goal ya. Ini kalau versi kecilnya itu nama ESG yang kita kenal saat ini. Jadi kalau ESG itu banyak digunakan untuk para investor gitu, sedangkan kalau SDGs ini banyak digunakan untuk di pemerintahan gitu ya. Karena SDGs ini kemudian sudah diamanatkan ya oleh PBB untuk dilaksanakan di semua negara gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri SDG sendiri ini menjadi tanggung jawab dari Bappenas ya. Itu menjadi tanggung jawab Kementerian Bappenas gitu. Nah, saya masuk lagi ya lebih detail lagi ini adalah program kerja Presiden Prabowo ya, presiden kita terpilih. Nah, dia punya 8 strategi ya. Nah, kita perhatikan di sini ada yang namanya climate change ya. Sudah uh, PBB sudah me- menginstruksikan, nah negara kita juga sudah ikut ya berperan dalam bagaimana berperan aktif dalam SDGs ini. Nah, terbukti ya dengan adanya salah satu program dari pemerintah yang bernama Climate Change. Nah, kalau di sisi ini kita perhatikan ada pilar fondasi yang namanya SDGs ya. Sustainable Development Goal untuk menopang ya kinerja pemerintahan saat ini. Gitu. Jadi sebenarnya tidak ada alasan lagi, tidak ada reason lagi bahwa kita sebagai pelaku industri gitu ya sudah mengesampingkan hal ini. Karena sooner or later tadi sudah dikatakan oleh Bu Hesri bahwa pasti nanti mau nggak mau aturan itu ada gitu ya. Jadi bagi yang saat ini saya nggak perlu Pak pakai pakai ESG dan sebagainya sustainability nanti kita pasti akan dipaksa ya untuk bicara bagaimana perusahaan kita sustainability-nya itu jalan. Walaupun sebenarnya kalau kita bicara sustainability itu banyak hal ya banyak hal yang bermanfaat bagi organisasi kita. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Hesli secara global ya bagaimana selama ini kalau kita bicara ESG, Economic, Social, dan Governance, kita banyak
banyaknya bicara dari sisi ekonomi saja. Padahal social governance itu akan sangat mendukung ya bagaimana ekonomi atau sustainability atau revenue atau bahkan profit perusahaan itu meningkat gitu ya. Nah, sekarang saya masuk ke dalam yang namanya definisi. Ini apa sih lean sustainability ini? Nah, ini saya ambil dari seorang peneliti ya, dia mengatakan si Sademir dan Gajo tahun 2018 dia mengatakan begini. Lean dan sustainability itu dapat berjalan berdampingan dan saling mendukung. Ya, dan untuk dalam rangka mencapai perbaikan finansial, lingkungan dan sosial. Meskipun ya ada perbedaan mendasar dalam sifat masing-masing filosofinya. Ya, tadi sudah bicara tentang sustainability ya di sesi pertama teman-teman Bapak Ibu sekalian sudah paham apa itu lean. Sebenarnya secara gamblang kita bisa katakan bahwa ya harusnya lean ini bisa mendukung program sustainability. Tujuan daripada lean adalah bagaimana kita menghilangkan pemborosan. Ya, bagaimana kita meningkatkan value add dan mengurangi pemborosan. Dari konsep lean saja kita sudah paham bahwa ini sebenarnya bisa berdampingan dengan sustainability. Ya, lean adalah pendekatan yang berfokus pada efisiensi, ya, pengurangan pemborosan dan peningkatan nilai bagi pelanggan. Nah, perhatikan, pelanggan, customer. Saat ini customer ya tidak hanya mintanya murah, lebih cepat gitu ya, kualitas lebih bagus, tapi juga minta sustainability. Ya, bagaimana produk kita bertanggung jawab? Bagaimana produk kita dibikinnya secara prosedur, secara proses bertanggung jawab. Jadi mau nggak mau, CTQ-nya, critical to quality-nya sekarang bertambah nih. Ya, yang sebelumnya hanya bicara QC SDMA misalkan, kan tambah lagi S nih. Bukan safety tapi sustainability. Nah, sedangkan sustainability bertujuan untuk apa? Menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, ya, kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Nah, dua filosofi ini, dua konsep ini uh, secara basic itu seharusnya mampu berjalan berdampingan. Ya. Sustainability dengan bicara bagaimana menjaga keseimbangan antara raw material yang digunakan, lingkungan, manpower dan sebagainya. Di satu sisi lean fokusnya bicara efisiensi dan bagaimana kita mengurangi pemborosan di dalam suatu proses kerja kita. Ya. Nah, kalau kita bicara lean ya sudah pasti kita akan bicara yang namanya waste ya, pemborosan. Ya, pemborosan. Nah, di sini coba kita lihat 8 pemborosan yang ada dalam konsep dasar lean yang kemudian akan dikaitkan dengan sustainability. Yang pertama kita bicara yang namanya defect. Ya. Contoh defect apa sih? Ya ada scrap, ada rework, ada repair gitu kan. Replacement ya kita inspection itu adalah non value add yang disebabkan oleh adanya defect. Nah, ketika dikaitkan dengan sustainability, apa yang terjadi ketika kita melakukan defect atau barang kita defect? Sudah pasti material yang kita gunakan akan berlebih, gitu ya. Karena kita harus mengganti atau kita melakukan repair. Ya. Artinya defect itu kan eh, suatu yang tidak sesuai dengan standar, ya. Maka penggunaan material akan berlebih. Lalu juga akan menyebabkan ketika barang ini tidak bisa dipakai, ya defektif, maka akan menjadi waste ya atau disposal. Ya. Ah, kalau kita melakukan recycle pasti butuh lagi yang namanya energi, bicara cost dan sebagainya. Nah, gara-gara scrap ini, maka kita membutuhkan lagi yang namanya space, ya tempat gitu ya, energi lagi untuk melakukan repair dan sebagainya. Jadi karena defect ya, selain penggunaan material yang berlebih, ada juga nih ya cost yang dikeluarkan dari penggunaan energi, penggunaan space, utility dan sebagainya. Jadi kalau selama ini kita menganggap Pak defect itu ya nguranginya ya kita nambah aja Pak, nambah overtime gitu kan, nambah repair, karena repair terus menambah penggunaan material. Tapi kalau kita lebih dalam lagi, ada juga loh yang sering dilupakan adalah penggunaan energi. Ya, kita menggunakan alat energinya naik. Ketika energinya naik ya sudah pasti emisi karbon akan naik gitu ya. Selanjutnya waste yang kedua kita bicara namanya waiting, menunggu. Ya, menunggu itu bisa
Ya karena materialnya habis gitu ya, delay processingnya, mesinnya downtime, atau misalkan terjadi bottleneck dalam suatu proses. Nah, apa potensial dari apa namanya potensial apa namanya waste ya terhadap sustainability-nya? Pertama ya karena materialnya ini menunggu ya bisa ada apa yang namanya bocor misalkan gitu ya. Bisa lagi yang namanya energinya ini tetap digunakan tetapi tidak menghasilkan produk. Ya, jadi waiting nih. Mesinnya Pak standby karena tidak ada produk, maka akan sudah pasti akan memerlukan cost yang lebih banyak atau energi yang lebih banyak. Selanjutnya over processing. Ya. Over processing itu ya kita membuat part lebih banyak, step prosesnya lebih banyak gitu kan, dan melakukan proses yang unnecessary. Ya, kembali ke lebih sustainability, energi yang dipakai lebih banyak, material yang digunakan lebih banyak, orang yang terlibat lebih banyak, ya gitu kan. Karena orang terlibat lebih banyak, energi lebih banyak, sudah pasti nanti waste-nya akan lebih banyak juga gitu ya. Selanjutnya bicara overproduction. Ya, overproduction itu kalau di dalam konseptif ini adalah mother of waste atau locomotive of waste. Biangnya waste itu ada di sini gitu ya. Nah, overproduction ini terjadi karena dua hal ya, memproduksi lebih banyak atau memproduksi lebih cepat. Nah, karena memproduksi lebih banyak, kita pasti apa? Butuh space gitu ya. Memproduksi lebih banyak, memproduksi lebih cepat, berarti apa? Butuh space, butuh energi, butuh orang yang ngejagain, butuh utility dan sebagainya. Ya, energi yang harusnya digunakannya dua, karena stok kita banyak, maka kita pakainya lima. Ya, harusnya AC-nya nyalanya satu, karena lebih banyak, maka AC-nya nyalanya dua. Ya, harusnya gudangnya satu, cukup satu lampu penerangan karena lebih ya sampai keluar-keluar kita pasang lampu lagi, energi apa namanya energi numpuk di situ. Sorry, energi bertambah di situ. Dan yang paling fatalnya ya karena barang kita menumpuk, apalagi kalau material atau produk yang mempunyai nilai kadaluarsa, nanti akan bisa menjadi obsolete atau disposal nih. Ya, jadi ya nggak kepakai lagi, nggak kejual lagi, kembali menjadi waste. Ya, inventory. Ya, sudah jelas ya namanya inventory. Kalau kita bicara dari sisi ekonomi, inventory itu adalah uang cash yang berubah bentuk menjadi produk, gitu ya. Semakin banyak inventory kita, ya, inventory kita lebih lebih besar daripada penjualan kita atau sales kita, maka ujung-ujungnya akan mengurangi sorry, mempengaruhi cash flow. Dari sisi ESG bicara ekonomi di situ. Ya, bicara lingkungan, ya kembali lagi penggunaan penggunaan space lebih banyak dan energi lebih banyak. Berikutnya transportation. Ya, tadi sudah disebutkan gitu ya. Bicara emisi karbon skop 1, skop 2, skop 3. Bahkan sampai supply chain pun dihitung sekarang nih. Ya, eh, kelapa sawit kita ya sempat di-ban ya masuk ke luar negeri karena kita nggak ini nih apa namanya eh, kita tidak sustainability padahal itu dari sawit gitu kan ketika dilihat ternyata ini transportasinya nih bicara emisi karbon gitu walaupun kemudian dianulir gitu ya tapi transportation pun ya kembali kita bicara yang namanya energi bicara yang namanya emisi karbon motion ya manusia. Nah, di sini dari sisi manusianya. Ya, bicara physical load, ya, pekerjaan yang berlebih. Ya, pekerjaan yang tidak bernilai tambah. Orang ini kerjanya sampai overtime, segala macam, tapi revenue perusahaan itu kok nggak meningkat-meningkat, gitu ya. Sehingga apa dampaknya nanti bicara sosial. Ya, bicara si pekerjanya, bicara kepuasan. Jadi tidak hanya bicara kepuasan pelanggan, tapi juga bicara yang namanya kepuasan daripada pekerja ya. Dan yang terakhir bicara ini ya, pemborosan terhadap talents ya, underutilized talent. Ya, pemborosan terhadap orang. Ya, apa yang terjadi di sini ya banyak sekali yang terjadi ya karena skillnya nggak mumpuni gitu ya. Dia menciptakan waste yang banyak. Ya, tadi dikatakan di pertama Bu Hesli, harusnya sustainability ini nanti akan dilingkan dengan kompetensi metrik atau skill metrik yang ada di perusahaan. Sehingga
ketika bicara performance appraisal ya atau bonus di akhir tahun bisa jadi ya itu dilingkan atau dikaitkan dengan apa yang karyawan ini sudah lakukan dalam rangka mereka menjaga sustainability ya. Nah, inilah kira-kira secara gamblangnya 8 ways ya atau 8 muda ya kalau dalam bahasa Jepangnya itu dikaitkan dengan sustainability. Ya, 8 ways ini merupakan pondasi daripada Lean. Selama ini kita bicara Lean untuk mengurangi pemborosan. Sehingga yang akan bertambah adalah value add-nya bagi customer. Nah, sekarang permintaan customer bertambah nih. Tidak hanya bicara cost, quality, dan sebagainya, ada yang namanya sustainability. Nah, ketika dilihat seperti ini, sebenarnya kita sudah melakukan setiap hari nih bicara yang namanya mengurangi pemborosan. Tapi sekarang bagaimana fokusnya bisa ditambah lagi terkait dengan sustainability, gitu ya. Oke, ini ada satu paper yang menarik ya yang saya baca gitu kan bicara tentang bagaimana model daripada sustainability. Ya, di sini bicara ekonomik, ya lingkungan dan sosial. Ini bicara bicara sustainability tiga ini. Lalu tiga ini ditopang oleh tiga pilar utama. Ya, dia bicara continuous improvement, ya bicara supporting tools-nya, dan satu lagi bicara yang namanya mesin dan peralatan, gitu ya. Nah, ketika bicara continuous improvement, berarti di sini bicara yang namanya budaya, bicara yang namanya awareness, ya bicara yang namanya bagaimana mindset dari sebuah organisasi. Nah, kalau kita bicara di konsep Lean, ya ada kita punya namanya Kaizen, namanya Gemba gitu ya, yang bicara budaya atau awareness tentang continuous improvement gitu. Lalu bicara supporting tools, alat bantu dalam produksi. Di sini ada yang namanya visual management, ya, Andon dan Pokayoke. Ya. Jadi apa yang kita lakukan saat ini sehari-hari kita menggunakan Pokayoke, sorry, automation atau Andon gitu ya, visual management itu akan membantu perusahaan kita, aktivitas kita itu menjadi lebih sustain, lebih sustainability. Dan yang terakhir kita bicara namanya machinery dan equipment. Ya, kalau di link itu ada namanya TPM, ya, ada nilai OII dan ada yang namanya JIDOKA. Nah, inilah konsep model inilah yang ternyata gitu ya kita bisa lihat bahwa di mana sih posisi Lean ya keterkaitannya dengan sustainability. Ya, ternyata apa yang kita lakukan saat ini kurang lebihnya kita sudah lakukan nih Bapak Ibu sekalian. Tinggal nanti ukurannya atau metriknya ditambahkan. Kira-kira seperti itu ya gambaran besarnya. Nah, selanjutnya bagaimana mengimplementasikan Lean? Nah, di sini ada tantangan dan ada keuntungan daripada mengimplementasikan Lean Sustainability. Yang pertama, kita akan bicara tentang yang namanya keuntungannya dulu. Secara garis besar, keuntungan sustainability kita menjalankan sustainability seperti itu. Ya, kalau kita bicara dari sisi ekonomi, environment, dan sosial, gitu ya. Pertama dari ekonomi sudah pasti, ya, ada yang namanya cost reduction, yang mengurangi cost. Value add, non value add yang ada kita kurangi, ya, kita berantas, kita beredelit. Sudah itu apa? Revenue, peningkatan penjualan. Kenapa bisa peningkatan penjualan? Karena saat ini customer sudah mempertimbangkan nilai sustainability untuk membeli suatu produk, gitu ya. Sehingga kalau kita tidak ikut ini, maka kita bisa ketinggalan. Berikutnya dari sisi lingkungan, environment, ya. Kita bisa mengurangi waste, ya. Kita bisa mengurangi energi yang digunakan. Dengan menggunakan sudah pasti energi dikurangkan, waste maka akan berkurang. Dan yang terakhir bicara sosial nih. Ya, bicara bagaimana kita bisa membuat produk kita menjadi lebih bertanggung jawab. Maksudnya gini, ketika kita membuat produk ya lebih transparan, lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dan terakhir bicara kepuasan daripada employee, pelanggan. Pekerja ya. Jadi tidak hanya pelanggan saja, tapi juga bicara gimana seorang seorang pekerja menjadi lebih puas. Nah, ujung-ujungnya dari ketika kita mendapatkan ketiga hal ini, maka ini yang terjadi, Bapak sekalian.
company image kita akan bagus. Ya, company image kita kan ketika image company kita bagus, oh ya kita kalau beli di perusahaan A, dia sudah loh memperhatikan lingkungan, sudah sertifikasi ini, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, maka image itu akan melekat. Ketika image perusahaan ini melekat, sudah pasti ya penjualan akan naik. Ya, penjualan akan naik dibantu dengan pengurangan daripada waste dan energi, bicara cost, dan kemudian pekerja menjadi lebih happy, lebih senang, lebih satisfied. Nah, pasti growth atau pertumbuhan dari perusahaan ini pasti akan lebih meningkat. Nah, inilah kira-kira gambaran besar ya kenapa perusahaan harus mulai concern terkait dengan yang namanya ESG itu. Nah, Lean kita bisa gunakan untuk bisa mencapai hal tersebut. Ya. Lalu bagaimana tantangannya? Ya, secara gamblang ada 3 tantangan yang menjadi kendala ya dalam mengimplementasikan suatu lean sustainability di suatu organisasi. Yang pertama adanya sedikitnya pengukuran. Maksudnya gini, kita selama ini mengenalnya ya outputnya berapa, lead time-nya berapa, prosesnya berapa banyak, defect-nya berapa banyak. Tapi yang menghitung tentang sustainability itu belum banyak. Ya, karena belum. Jadi selama ini kita hanya fokusnya masih ke hal-hal yang lama gitu ya. Nah, dengan adanya mulai munculnya tren terhadap ESG ini, maka muncul juga beberapa metrik-metrik ukuran yang digunakan. Nanti kita bisa gunakan juga nih ya sebagai KPI kita nanti. Tadi ada yang nanya, bah gimana KPI-nya? Nanti kita bisa KPI-nya kita buat sehingga para employee kita itu akan lebih aware ya, karena nanti bicara yang kedua nih, karena kurangnya awareness. Karena tidak pernah diukur, tidak pernah dievaluasi, tidak pernah dikasih apa ya monitoring, maka mereka kita nggak aware nih bahwa sebenarnya sustainability itu menjadi hal yang penting. Dan yang ketiga ya bicara budaya dan bagaimana semua karyawan suatu organisasi itu para stakeholder yang ada berkomitmen terkait dengan lean sustainability ini, gitu ya. Ketika orang mau berubah ya ada beberapa hal yang bisa merubah seseorang gitu, bahkan organisasi. Pertama ya dengan regulasi. Pemerintah Indonesia sudah membuat regulasi, harapannya kita berubah. Tapi kalaupun ya eh, kita tidak melihat regulasi sebagai trigger kita untuk berubah, ada juga namanya keuntungan tadi yang saya katakan di awal. Ya, bagaimana Lean Sustainability ini bisa membuat suatu image perusahaan ini menjadi lebih menarik, gitu ya, menjadi lebih capable, sehingga akan menarik baik dari investor maupun daripada customer, gitu ya. Nah, inilah tantangan 3 hal utama yang harus kita kita selesaikan agar organisasi organisasi kita dapat menjalankan lean sustainability secara baik gitu ya. Oke, Pak, apa sih bedanya lean tradisional sama lean sustainability? Ya, ini saya bagi menjadi 5 ya pilar. Ada leadership, ada value stream, continuous improvement, lean tools, dan standard work. Dari leadership, dari pimpinan, kalau lean tradisional fokusnya hanya financial benefit saja. Tapi dengan lean sustainability atau LS ini, company image akan lebih bagus. Ya, sehingga investor dan government ini tadi, government relationship akan lebih bagus. Ya, itu bedanya. Value stream. Nah, kalau selama ini kita menggambarkan aliran produk gitu, rejectnya gimana, downtime-nya apa. Nanti di lean sustainability kita akan bicara bagaimana perjalanan sebuah energi. Kita mapping penggunaan energi. Karena kita mapping penggunaan energinya, maka kita akan bisa lihat berapa sih waste-nya, berapa sih emisi karbonnya. Lalu bicara continuous improvement, ya kalau yang tradisional bicaranya hanya base-nya output, nah kalau sustainability bicara penggunaan energi. Ya kalau di pabrik ini gampangnya ya penggunaan energi. Pak di services bisa nggak? Bisa juga. Kita lihat energi berapa yang kita gunakan. Nah, lean tools-nya ya sebenarnya tidak banyak berbeda. Cuma nanti ada yang namanya CVSM, Sustainable Value Stream Mapping. Nah ini sebenarnya kaitannya sama nomor 2 nih. Jadi kalau sebelumnya value stream-nya kita hanya melihat ini ya
produk output dan sebagainya, nanti di CVSM ini akan menggambarkan bagaimana aliran suatu energi yang dikeluarkan dalam rangkaian proses kita. Dan kalau bicara standar work, ya standar kerja, kalau internasional dia kepada pusatnya kepada proses, kalau sustainability dia bicara waste dan energi yang dikeluarkan. Inilah perbedaan fokus ya antara tradisional lean dengan sustainability lean. Nah, secara sederhana, apa yang kita bisa lakukan dalam menggiatkan atau menggolkan gitu ya, atau mengkampanyekan lean sustainability ini. Sebenarnya kita sudah mengenal konsep yang namanya 3R. Ya, ada reduce, ada reuse, ada recycle. Nah, dari tiga ini, Pak, yang paling banyak itu adalah reduce kontribusinya. Ya, kalau kita bicara reuse, berarti kita bicara yang bagaimana kita bicara R&D. Ya, bagaimana kita bicara eh, kemampuan daripada R&D untuk bisa membuat suatu produk yang kita bisa gunakan lagi. Ya, sedangkan kalau kita bicara recycle, ya, ini lebih lebih besar lagi karena bicara inovasi. Desain produknya seperti apa, life cycle assessment-nya seperti apa dan sebagainya. Sehingga karena reduce ini yang paling besar kontribusinya dan sebenarnya kita sudah melakukan ini bagus sekalian di dalam perusahaan kita. Ya, jadi sebenarnya Lean Sustainability udah embed sih sama pekerjaan kita. Tinggal sekarang bagaimana kita menggalangkannya atau menggiatkannya. Ya, solusinya kalau kita bicara reduce ya bicara kebijakan, improvement dan perubahan perilaku. Ya, kalau kita bicara continuous improvement gitu kan, selain kita bicara teknikalnya, kita juga bicara taktikal bagaimana merubah perilaku seseorang. Ya, jadi diingat ya, kalau kita mau eh, melakukan Lean Sustainability secara masif gitu ya hasilnya, dari tiga R ini pilihlah yang reduce karena kontribusinya yang paling besar. Ya, paling gampang mengurangi ya. Kalau kita bisa mengurangi, bisa mencegah, maka penggunaan kembali pun akan lebih sedikit gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana strategi ya kita bagi di dalam level ya suatu organisasi terkait dengan Lean Sustainability. Ini saya bagi menjadi tiga level, ada top management, ada mid management, ada operasional. Kalau top management ya objektifnya sudah pasti ya, SDG tadi atau ESG tadi, apa sih yang dibutuhkan skill knowledge-nya ya berarti bicara tata kelola, bicara hubungan dengan government dan juga investor relation. Nah, bagi outcome-nya apa? Dia punya peta jalan atau roadmap. Ya, jadi kalau misalkan kalau yang hadir di saat ini top manajemen, nah coba mulai dipikirkan gimana peta jalan saya 5, 6 tahun, 10 tahun ke depan terkait dengan sustainability ini. Di level mid management, ya objektifnya ya target 1 sampai 3 tahun. Apa sih skill knowledge-nya ya? Pertama kita harus paham ya selain ilmu ESG ya atau sustainability, kita paham ya business acumen. Ya, bagaimana kita paham apa yang kita lakukan dampaknya terhadap ekonomi kita. Ya, lalu bicara sistem thinking, ya berpikir secara sistem, bagaimana kita mentransformasi gitu ya eh, proses kita selama ini menjadi suatu hal yang bisa menjaga sustainability. Bicara performance measurement, ya bicara bagaimana kita menurunkan menurunkan target ya dari ya selama ini kan kita menentukan target kan ya kinerja ya bicara cost dan sebagainya. Sekarang gimana kita menurunkannya terkait dengan sustainability. Nah, sehingga nanti outcome-nya ya bicara indikator kinerja, TNA dan bisnis proses yang lebih sustainability. Nah, di tingkat bawah bicara operasional, ya objektifnya ya efektif dan efisien operasionalnya. Nah, apa knowledge-nya? Ya bicara RCA, ya communication skill, terus bicara teamwork, behavior dan sebagainya. Nah, outcome-nya apa daripada ini? Bicara improvement. Ya, ada dashboard ya. Jadi dashboard nanti bicara sustainability lagi nih. Nggak hanya bicara bicara tadi ya quality cost dan sebagainya, udah ada nih ya parameter-parameter terkait dengan sustainability. Sehingga secara singkat, sustainability apa sih? Efektif dan efisien operasional. Ya, jadi sebenarnya sustainability bisa didapat kalau operasional kita itu efektif dan efisien. Gambarnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini contoh
sustainability value stream mapping ya. Jadi kalau selama ini kita lihat yang di kotak-kotak ini ya, nah ini dia udah bikin nih. Ini coba saya sebentar saya besarkan sedikit ya. Nah, yang sebelah sini ya ini bicara indikatornya nih. Ada waktu, ada cost, ada energi dan sebagainya. Dan ini ya bicara perjalanannya nih. Ya. Nah, untuk klasifikasi merah, kuning, hijaunya memang belum ada secara standar internasionalnya, tapi kita di organisasi kita bisa buat sendiri ya berapa standarnya merah, kuning, atau hijau. Ya, ini ada bicara cost-nya, bahkan di level bawah kita bicara ada yang namanya ini kepuasan ya dan juga kesehatan daripada pekerja kita. Ya, ada beban mental ya, ada juga fisikal. Jadi kalau bicara work life balance ya kalau anak muda zaman sekarang, ini kita bisa masukkan nih di dalam VSM CVSM ya, Sustainability Value Stream Mapping. Ya. Oke. Lalu bagaimana critical point ya dalam kita mengimplementasikan Lean? Ya, yang pertama sudah pasti yang namanya dukungan dari atas para stakeholder. Yang namanya program itu harus datangnya dari atas, bukan dari bawah. Ya, jadi bapak-bapak, ibu yang hadir di sini yang kebetulan posisinya top manajemen gitu ya, ketika mau menjalankan Lean Sustainability, harapannya dukungan dari bapak sekalian diharapkan. Berikutnya kita bicara Lean Tools ya. Tadi sudah disampaikan ya. Kita bisa gunakan Lean atau Lean Six Sigma ya untuk menjaga supaya atau menciptakan budaya improvement di tempat kerja kita ya. Berikutnya bicara continuous process improvement. Kita bentuklah yang namanya ada struktur gitu ya. Di beberapa perusahaan sudah ada tuh bagiannya. Departemen CI misalkan atau Departemen Transformation itu sebenarnya bicara continuous process improvement. Selanjutnya strategic planning. Ya, tadi ya bicara roadmap-nya mau berapa lama ya. Terus kita punya sumber daya berapa, produk kita apa, kira-kira dalam 3-4 tahun ke depan, 6 tahun ke depan apa sih yang kita dapatkan dengan sumber daya yang kita punya saat ini. Ya, stakeholder kita identifikasi ya kebutuhan daripada stakeholder kita. Ada pemerintah ya di luar ya ada pemerintah, berarti kita bicara regulasi, ada customer kita gitu ya, yang harus kita puaskan dan ada pekerja ya para karyawan yang harus dijaga juga nilai-nilai sustainability-nya. Dan terakhir ya bicara memilih indikator yang paling penting ya sehingga indikator ini bisa mencerminkan eh, apa ya perkembangan atau nilai sustainability yang ada di organisasi kita. Kesimpulannya ya ada 4 ya yang saya buat. Pertama adalah kalau kita bicara sustainability berarti kita menjaga 3 ini, bicara lingkungan, ekonomi dan sosial. Kalau selama ini kita hanya fokusnya ke ekonomi saja, sekarang sudah saatnya kita bergeser ke lingkungan dan sosial. Ya, kurangnya pengukuran dan metrik yang tersedia masih menjadi tantangan dalam Lean Sustainability. Ya, jadi memilih metrik yang tepat dalam mengukur kinerja masih menjadi PR buat kita saat ini. Dan implementasi Lean itu sangat sangat membutuhkan dukungan dari top manajemen, ya. Dan yang terakhir, implementasi Lean Sustainability harus menyeluruh sehingga masing-masing level itu punya strategic levelnya sendiri-sendiri terkait dengan Lean Sustainability ini. Oke. Oke, terima kasih Bapak sekalian. Kira-kira paparan singkat saya mudah-mudahan dapat menjadi bahan eh, apa ya bahan awareness kita terkait dengan Lean Sustainability ini. Oke, kemudian saya kembalikan lagi ke Mbak Rora. Silakan Mbak Rora. Ya, baik. Terima kasih Pak Melan untuk sharing sessionnya. Sangat insightful, Pak, dan menarik sekali. Kita langsung masuk ke sesi Q&A ya, Pak Melan ya. Ini Oke. sudah ada banyak pertanyaan yang masuk, Pak, di kolom komentar. Mungkin pertanyaan pertama dari Pak Ferialdi ya. Nah, untuk pertanyaannya Pak, bagaimana perusahaan penyewaan kendaraan tambang 4x4 dapat berkolaborasi dengan perusahaan tambang untuk mengembangkan solusi Lean Sustainability yang terintegrasi dan saling menguntungkan, seperti infrastruktur pengisian kendaraan listrik atau program daur ulang limbah bersama? Silakan Pak Melan. Oke, terima kasih Pak Prinaldi. Sebenarnya tadi
Pak Benny udah nanya, terus udah ada jawabannya sebenarnya gitu. Bagaimana kita berkolaborasi gitu ya. Benar sekali Pak. Memang kalau bicara di tambang, memang kalau kita bicara untuk listrik ya, memang masih jauh gitu. Karena kalau bicara tambang ini kan banyak alat-alat berat gitu ya, alat-alat berat dan sebagainya. Sehingga untuk penggunaan listrik untuk menggerakkan apa namanya alat-alat berat di tambang juga perlu kajian lebih banyak, lebih khusus gitu ya. Nah, tetapi kalau kita bicara hal-hal kecil, kita bisa menggunakan misalkan bicara bagaimana kita mengurangi penggunaan fuel ya, penggunaan bensin atau sorry pakai solar, bisa pakai solar ya. Nah itu bisa macam-macam caranya. Misalkan kalau kita bicara di tambang, kualitas fuelnya, karena kalau beberapa kali saya ke tambang gitu ya, kualitas fuel itu menjadi salah satu problematika yang ada gitu ya. Bicara fuelnya Pak, karena biasanya kontraktor ini itu dapat fuelnya dari owner gitu, karena kadang-kadang nih owner ini juga mau nggak mau dia dapatnya dari single supplier aja gitu. Tapi nah sehingga eh, pengolahan apa ya, manage ya, treatment terhadap fuel yang ada itu bisa dilakukan secara bersama-sama antara owner tambang dan kontraktor ya, sehingga fuel yang digunakan menjadi lebih lebih clean, lebih bagus, sehingga ya kerusakan alat bisa dikurangi. Terus tadi juga bicara pengolahan limbah bersama, iya ya, karena kalau kita bicara tambang ini limbahnya lumayan banyak gitu ya, dari blasting kita ada peledakan, terus kalau di plant itu ada olinya dan sebagainya, butuh treatment juga. Selain itu juga sebenarnya kita kalau kita dari sisi sosial ya Pak Fernaldi, kita juga bisa berkolaborasi tuh ya, sama-sama ke community ya, ke adat setempat, kita sama-sama bikin program. Itu sebenarnya salah satu juga bagian daripada sustainability. Ya, kira-kira gitu Bu Rora jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Pamela untuk jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, ada langsung ke host ya. Untuk pertanyaannya, bagaimana Lean Sustainability dapat mendukung perusahaan mencapai goal net zero? Dan apa tantangan terbesar dalam mengintegrasikan inisiatif Lean dengan program ESG di perusahaan? Oke, Silakan, Pamela. oke. Bagaimana Lin bisa apa ya, membantu menyukseskan apa tadi, net zero ya, Pak Yes, KMC. goal net zero, Pak. Oke, sebenarnya kan tadi sebenarnya kalau kita perhatikan tadi bahwa Lean ini kan sebenarnya mengurangi waste ya. Di mana waste itu terbentuk karena adanya tanda kutip ya, kesalahan dalam proses kita. Ketika kesalahan proses kita, maka energi yang digunakan akan lebih banyak lagi. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa memahami bahwa dengan kita melakukan menggunakan tools-tools dalam Lean gitu ya, sebenarnya yang akan terjadi adalah pemborosan kita akan berkurang. Ya, ketika pemborosan berkurang, ya waste kita berkurang, sudah pasti net zero kita akan naik. Jadi sebenarnya itu akan align, Pak. Ya, makanya sebenarnya, nah tinggal sekarang bagaimana, dari pertanyaan kedua ya, continuous improvement yang dilakukan, sekarang awareness-nya itu ditambah gitu. Tidak hanya bicara cost lagi, udah dimasukkan di metrik-metrik sustainability. Nah, Pak kita punya target net zero-nya begini Pak. Nah, itu diterjemahkan tuh menjadi indikator-indikator, kemudian menjadi proses. Nah, proses inilah kemudian dipakai gitu ya, dipakai dalam aktivitas continuous improvement yang saat ini sudah ada. Jadi ini bukan hal baru gitu. Tinggal bagaimana fokusnya ya atau metriknya kita rubah, kita tambah menjadi nilai-nilai sustainability. Kira-kira gitu, Bu Rora jawabannya. Oke, terima kasih Pamela. Untuk pertanyaan selanjutnya ya, mungkin kita dua pertanyaan lagi ya Pak ya. Boleh. Untuk selanjutnya, salah satu indikator sustainability adalah sosial. Untuk konkret efek penerapan sustainability corporate ke masyarakat seperti apa, Pak Melan? Terima kasih, Pak. Oke, konkret efek ya. Yes. Corporate ke masyarakat seperti apa gitu ya. Oke, sebenarnya gini ya, kalau kita bicara yang namanya CSR, itu kan paling gampang bicara CSR ya, Corporate Social Responsibility. Pak, kalau kita kasih CSR gitu ke masyarakat, apa sih dampak konkretnya kepada kami gitu ya, kepada perusahaan ya. Yang paling gampang terasa adalah keamanan. Itu paling gampang terasanya ya. Kalau mungkin kita bisa benchmark dengan perusahaan-perusahaan yang bukan tambang itu di daerah Kalimantan gitu ya,
itu sudah kita orang asing di situ tuh, orang asing di situ, maka kita harus bisa menjaga ya hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Nah, salah satunya adalah dengan sosial ini. Ya, bagaimana kita memberikan ya pelatihan, bagaimana kita memberikan mungkin knowledge gitu dan sebagainya, sehingga mereka itu bisa berkontribusi kepada kita. Nah, yang paling gampang terasa ya Ibu ya Bu Yani ya, itu adalah keamanan daripada kita. Sehingga apa? Bisnis kita bisa berjalan. Nah, yang keduanya sudah pasti adalah tenaga kerja lokal kita, gini, kan lebih mudah gitu ya kita dapatkan tenaga kerja dari sisi lokal dibanding kalau kita misalkan dari luar, bicara kos, budaya dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau bicara sosial gitu ya, eh, banyak hal yang kita bisa explore gitu. Yang paling kelihatan itu sebenarnya keamanan. Kira-kira gitu, Bu Rora, untuk jawabannya. Oke, terima kasih Pak Mela untuk jawabannya. Pertanyaan terakhir nih Pak. Apakah Oke. ada tips dan trik agar bisa mendapatkan komitmen top management untuk implementasi Lean Sustainability, Pak? Silakan, Pak Milan. Oke, gimana sih Pak tips and triknya gitu kan ya? Gampang sebenarnya. Apa kita harus bisa menggunakan sudut pandang dari top manajemen. Kita harus menggunakan bahasa yang sama dengan top manajemen. Apa sih bahasanya top manajemen? Sudah pasti dia bicara yang namanya rupiah, dolar. Pak, bagaimana gini? Sekarang tugas kita adalah bagaimana kita menerjemahkan ya sustainability ini itu juga berdampak terhadap tadi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ya, sosial dan lingkungan ujung-ujungnya lari pasti kan ke ekonomi. Ya, bicara yang namanya laporan keuangan. Jadi mungkin untuk informasi ya, Sustainability Report ini dikeluarkan awalnya adalah untuk sebagai pendukung laporan keuangan tahunan perusahaan. Ya, sehingga harusnya laporan keuangan perusahaan itu akan apa ya, akan sama, akan align dengan Sustainability Report yang dikeluarkan oleh satu perusahaan. Jadi Pak Yohanes ya, Pak Yohanes ya. Jadi Bapak harus bisa menggunakan bahasa yang sama. Ya, Bapak lihat dulu top manajemen pengennya apa sih, gitu kan. Pak, top manajemen saya nggak mau nih Pak jalanin sustainability karena cost-nya banyak segala macam. Ya, oke, berarti tugas kita adalah bagaimana kita mengedukasi ya top manajemen kita bahwa sustainability ini memang kelihatannya ada cost-nya, tapi ada loh dampaknya yang mungkin saya yakin dampaknya itu mungkin belum teredukasi, belum tersampaikan kepada top manajemen. Ya, jadi tugasnya Pak Yohanes adalah dari habis webinar ini coba ya ada diskusi dengan top manajemen atau Pak Yohanes siapkan satu deck ya satu presentasi terkait dengan Lean Sustainability ini sehingga top manajemen mulai kebuka ya ke pemikirannya oh iya karena di luaran sana saya yakin gini Pak di luaran sana semua perusahaan dunia ini sedang bicara sustainability masing-masing negara bikin aturannya masing-masing untuk memperkuat sustainability apalagi kalau perusahaan kita misalkan ekspor oriented gitu ya. Saya mau masuk ke negara A misalnya. Negara A dia akan membuat regulasi harus begini terkait dengan sustainability. Mau nggak mau kita akan bikin juga. Nah, mumpung belum secara secara apa ya secara masif, yuk pelan-pelan kita mulai bangun fondasi sustainability-nya. Kira-kira gitu, Mbak Rora jawabannya. Baik, terima kasih Pamelan untuk jawabannya dan juga terima kasih untuk sesi Q&A-nya sangat interaktif Pamelan ya. Ya. Dan juga terima kasih untuk presentasinya Pamelan yang sangat insightful. Oke, mohon maaf Bapak Ibu jika ada pertanyaan yang belum terjawab karena keterbatasannya waktu. Namun kita ada kabar gembira, Bapak Ibu. SSCX akan menyelenggarakan public training Lean Sustainability yang diadakan pada tanggal 28 sampai tanggal 29 April 2025. Jadi, jika Bapak Ibu ingin belajar lebih dalam lagi dan juga ingin bisnis Bapak Ibu lebih efisien, ramah lingkungan, dan hijau, yuk ikuti pelatihan Lean Sustainability dan pelajari cara mengurangi waste, meningkatkan produktivitas, dan berorientasi keberlanjutan.
Oke, Bapak Ibu, sebagai bagian dari perbaikan dan evaluasi acara ini, kami mohon bantuan untuk mengisi link feedback yang sudah kami bagikan di kolom chat ya. Jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan yang luar biasa ini juga, mari kita foto bersama Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengaktifkan kamera dan juga memakai virtual background yang telah tim kami kirimkan di kolom chat. Oke, kepada Pak Cornel dipersilakan untuk membantu pengambilan foto ya. Terima kasih Bu Rora untuk kesempatannya. Silakan Bapak-bapak Ibu-ibu, kameranya boleh dibuka biar kelihatan ganteng dan cantiknya. Rambutnya boleh dirapihin dulu sebelum kita foto bersama. Baik, sudah siap semuanya ya. Mungkin yang pertama kita fotonya senyum dulu ya Bapak-bapak Ibu. Mungkin masih banyak nih yang mau buka kamera, silahkan. Baik, mungkin hitungan ketiga ya. Baik, satu, dua, tiga. Jangan lupa senyumnya. Oke, tahan dulu sebentar. Satu, dua, tiga. Baik, untuk pose berikutnya mungkin pose bebas. Silahkan pose semangat boleh, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Baik, jangan lupa senyumnya lagi. Satu, dua, tiga. Tahan sebentar. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sudah cukup untuk sesi fotonya. Terima kasih Mbak Rora. Ya, baik, terima kasih Pak Cornel. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bu Hesley, Pak Menglan, dan juga excellent people yang telah hadir pada webinar pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bisa kita terapkan di area kerja kita masing-masing ya Bapak Ibu ya. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa kita akan mengadakan public training Slim Sustainability pada tanggal 28 sampai 29 April 2025. Jadi Bapak Ibu yang tertarik mengikuti bisa langsung menghubungi tim marketing kami atau mengunjungi website kami di www.snscxinternational.com. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Akhir kata saya Rora undur diri. Salam improvement.